Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42. Murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu lalu pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," yang artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah satu dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," yang artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," yang artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang terkasih, Penginjil Yohanes yang kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita suatu kisah bagaimana pengaruh dari pernyataan Yohanes Pembaptis ketika dia menyuruh para muridnya untuk memandang Yesus dan memberikan sebuah komentar reflektif. "Lihatlah anak domba Allah, ia menghapus dosa-dosa dunia." Dan pada saat itu murid Yohanes Pembaptis, secara khusus dua orang yang disebutkan tadi dalam bacaan, berusaha untuk mencari tahu, dan mereka pun mengikut Yesus. Dan yang menarik bahwa Yesus menoleh dan bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Yesus bertanya kepada mereka. Lalu mereka pun menjawab, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Yesus menjawab mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Dan kemudian mereka pun memutuskan untuk mengikuti Yesus, ya. Mengikuti Yesus dikatakan tadi sampai pukul 4, ya. Artinya di situ mereka pergi dan mereka melihat, ya, fenomena yang terjadi seputar Yesus, ya. Kebiasaan Yesus atau pengalaman-pengalaman Yesus, ya. Mereka mendapatkan secuil pengalaman bersama Yesus meskipun secara singkat. Lalu kemudian ia mendapatkan pengaruh yang kuat. Di situ tadi dikatakan adalah Simon, ya, dari dua orang murid itu, ya. Simon itu semacam diteguhkan, ya, atau semacam dia merasa bahwa Yesus itu benar-benar adalah anak domba Allah, Mesias, ya. Di situ, ya, dikatakan tadi di situ salah seorang dari kedua murid itu yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus. Dia adalah Andreas, saudara Simon Petrus, ya. Jadi teman-teman, saudara-saudari, kedua murid itu tadi, ya, mereka tidak hanya berhenti pada pernyataan Yohanes, tetapi mereka mencoba untuk melihat lebih dalam berkaitan dengan Yesus. Mereka mencari tahu seperti apakah Yesus itu. Lalu kemudian pun, ya, setelah mereka mengalami pengalaman bersama Yesus, ya, Andreas pun, saudara Simon itu, ya, mengikuti
Yesus. Tentu ini merupakan sebuah pengalaman, bukan pengalaman embel-embel atau pengalaman yang dibuat-buat ya, tapi memang pengalaman bersama Yesus menyentuh Andreas ya, sehingga pada akhirnya pun dia mengakui sebagai Mesias, anak domba Allah, dan membenarkan ya, apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Sehingga tadi di akhir pernyataan dari Injil itu ya, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, yang artinya Kristus. Itu ya. Mereka telah menemukan Mesias yang artinya Kristus. Yang tentunya ya, pernyataan ini ya memang berawal dari Yohanes yang selalu mengatakan, atau yang pernah mengatakan, akan ada seorang yang lebih berkuasa daripadaku, dan dia itu sudah ada sebelum aku ada. Apalagi ditambahkan menunjuk kepada Yesus bahwa lihatlah anak domba Allah, dan ketika dia Yohanes memberikan sebuah pengakuan ya, bahwa dia itu adalah anak Allah. Jadi teman-teman, saudara-saudari, itu yang meneguhkan Andreas ya, untuk kemudian mengikuti Yesus dan mengatakan bahwa saya telah melihat Mesias, yang artinya Kristus. Nah, sebuah pengalaman ya, pengalaman panjang dari Andreas ini sudah setidaknya membentuk dia imannya secara khusus ya, cara pandangnya kepada Yesus. Teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, pengalaman tentu memang membentuk kita ya. Dengan demikian pas benar yang dikatakan orang, pengalaman itu adalah guru yang baik. Pengalaman mengajarkan sesuatu untuk kita. Pengalaman mengajarkan kita untuk bertobat. Jadi pengalaman juga bisa dikatakan sebagai suatu pijakan bagi kita untuk melangkah pada suatu momen atau untuk melangkah pada kehidupan yang lebih baik. Tentunya pengalaman itu bukan sesuatu yang ditemukan begitu saja, tapi perlu untuk direfleksikan, sehingga pengalaman itu memang memberikan makna. Kalau kita membaca riwayat santo-santa ya, jadi mereka itu pada dasarnya manusia berdosa, tetapi pengalaman itu membentuk mereka sedemikian rupa. Meskipun mereka mengalami atau mempunyai suatu pengalaman, tapi pengalaman singkat, pengalaman sederhana, tapi sangat menyentuh mereka. Ya. Jadi mereka menemukan sesuatu yang lebih dalam dari pengalaman mereka, yaitu Kristus. Bagaimana kemudian pengalaman itu membentuk mereka mencintai Kristus dengan sepenuh hati mereka. Bahkan mereka berjuang mengorbankan diri mereka untuk mempertahankan iman mereka, dan sekaligus mewartakan dengan sungguh-sungguh bahwa Kristus itu adalah Tuhan, anak Allah. Ya. Dengan demikian ya, pengalaman itu yang membuat mereka menjadi lebih bermakna dalam hidup mereka, meskipun mereka sadar mereka itu manusia berdosa. Dan kita pun, teman-teman, saudara-saudari, kita sebagai manusia berdosa ya, tentu juga tidak terlepas dari waktu yang kita sebutkan ya dalam refleksi kita, di mana kita dibentuk oleh waktu yang kita kenal dengan pengalaman. Ada banyak pengalaman dalam kehidupan kita. Tentunya pengalaman itu akan menjadi bermakna ketika kita memang merenungkannya. Ada dalam refleksi-refleksi teologis ya, pengalaman itu, baik pengalaman yang buruk ya, itu menjadi sebuah pengalaman teguran kadang-kadang, di mana Allah itu berbicara kepada kita lewat pengalaman itu. Pengalaman itu juga ya menjadi sebuah cikal bakal kita memutarbalikkan suatu fakta yang sebelumnya kepada suatu fakta yang baru, dalam arti pengalaman kehidupan kita yang mungkin awalnya itu kurang baik-baik saja. Ketika kita
mengenal Allah lewat pengalaman kita, disitulah setidaknya kita bisa menjadi pribadi yang semakin maju dalam hal beriman, percaya kepada Tuhan dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Dia. Teman-teman, saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.